Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang dimana sehingga pada malam ini saya dapat menyampaikan dan mempresentasikan tugas UTS saya yang terhormat selaku dosen pembina mata kuliah dan juga selaku investor pada malam hari ini, yaitu Bapak Sugianto. Pada malam ini saya akan mempresentasikan startup yang saya buat dengan bimbingan Pak Sugi selama setengah semester. Baik, saya presentasi. Baik, Creative Voyage, yang dimana saya menamakan Kavi sendiri karena harapan saya itu mengartikan sekumpulan banyak orang dan beberapa orang dengan minat yang sama dan kreativitasnya yang berbeda-beda itu bisa berkembang dengan baik di startup ini. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Zelda Salsabila dengan NIM 0821113333055. Saya di sini sebagai pendiri dari startup kami di sini. Latar belakang startup yang saya buat ini, zaman sekarang banyak orang yang tertarik dengan konten kreator yang menghasilkan banyak uang. Saya mencari di brandnya Google, yaitu Bard, tentang beberapa data terkait konten kreator di Indonesia pada tahun 2023. Mohon maaf sebelumnya saya tidak menggunakan kacamata, jadi saya tidak mengerti karena kacamata saya hilang. Jadi saya harus begitu dekat dengan layar. Baik, di Bard sendiri di sini bisa dilihat bahwa jumlah konten kreator saat ini bisa melebihi 100 juta orang. Dan presentase pemula sangat besar sekali, yaitu 70%. Sedangkan yang profesional itu hanya 30%. Yang dimana hal ini melatar belakangi seseorang yang ingin menjadi konten kreator secara cepat dan profesional. Akan tetapi, dan ini melatar belakangi kami itu untuk membimbing para konten kreator yang pemula dan juga para profesional yang susah untuk mempertahankan konten kreator yang mereka buat. Karena seiring jalannya waktu, para profesional ini pasti harus mengikuti perkembangan zaman dan harus mengikuti isu-isu yang berkembang. Oleh karena itu, kami di sini itu membantu para konten kreator dan pemula ataupun bahkan seorang profesional yang ingin mempertahankan atau membuat sesuatu konten. Dan kami ingin melatar belakangi, maksudnya kayak ide-ide dan juga konsep dari konten, bahkan juga bisa sebagai kameramen dan juga editor. Ini adalah contoh profesional yang bisa mempertahankan keprofesionalan mereka hingga saat ini, bertahun-tahun. Dan selain konten kreator yang membutuhkan bantuan, sekarang itu juga saya bisa
perusahaan makanan atau bahkan pakaian yang membutuhkan orang yang kreatif. Jadi saya itu akan membantu untuk dari skala desain, editor, packaging, dan juga iklan. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan ini juga membutuhkan orang tersebut. Karena misalkan baru baru membuat usaha gitu, buat kerjasama. Selain itu, karena jadi intinya karena seiring perkembangan zaman, jadi yang melatar belakangi kenapa saya membuat startup cafe ini adalah di mana saya itu akan membantu para konten kreator yang memiliki semangatnya dalam membuat kontennya, dan juga para profesional yang ingin mempertahankan konten-konten atau privilege yang sudah dibuat dan dibangunnya, dan juga para pengusaha baru ataupun pengusaha lama yang ingin bekerja sama sama kita untuk membuat packaging, desain, ataupun iklan. Baik. Logo. Logo startup kami itu seperti yang di belakang ini. Lebih jelasnya di sini. Jadi logo startup kami itu saya bentuk dengan wajah singa. Kenapa? Di wajah tersebut itu bisa digambarkan seorang ratu singa dan raja singa. Ini mengartikan bahwa kamu menyesuaikan kebutuhan kami. Kami itu menyesuaikan kebutuhan para kolaborasi kami yang ingin menjadi sosok ratu atau sosok raja. Karena kami menganggap kolaborasi ini adalah singa. Maksudnya adalah kolaborasi kami, yaitu Anda yang ingin berkolaborasi dengan kami itu adalah singa, yang dimana ratu dan raja pada daerah yang diinginkan. Jadi kayak ingin menjadi singa di tempat yang diinginkan, di tujuan yang diinginkan. Misalkan konten kreator YouTube ingin menjadi nomor 1, kami akan bisa membantu untuk membuat Anda menjadi singa. Baik. Target kolaborasi, di mana startup ini akan memiliki sebuah web untuk mewadahi para kolaborator jika ingin membeli produk kami. Pertama itu target pertama adalah preset foto. Target pertama itu preset yang dimana web tersebut dijual berupa sebuah preset. Jadi seperti web itu menyediakan sebuah preset dan juga sebuah video. Jadi preset video dan juga preset foto yang dimana TUK per minggunya itu adalah 30 per minggu untuk preset fotonya, dan untuk preset videonya adalah 45 per minggu. Maksud itu adalah 45 orang dan juga 30 orang. Untuk target kedua ini, yang dimana konten tingkat atas, tengah, dan juga bawah. TUK per minggunya adalah tim 1 itu dengan konten tingkat atas, itu 2 orang per minggu. Kemudian tim 2 dengan konten tingkat tengah, 3 orang per minggunya. Dan tim 3 konten tingkat bawah, 3 orang per minggu. Target terakhir yaitu adalah target 3, yang dimana kolaborasi desain. Jadi yang dimana per minggunya hanya menerima 1 kolaborator sebagai desainer. Jadi semisalkan ada perusahaan-perusahaan yang masuk dan menginginkan perkerjasamaan sama kami membuat sebuah produk gitu, sebagai desainnya, kami akan menerima 1 kolaborator setiap minggunya.
Baik, dari konsep pertama ini tadi, bisa dilihat bahwa penghasilan 4,5% itu dicapai dari target 1, hasil penjualan preset foto dan video per minggunya. Seperti ini contoh preset foto dan videonya. Jadi yang kami maksud menjual preset foto adalah di mana kami menyediakan suatu file yang nanti bisa di-download dan dimasukkan ke dalam foto-foto dari mereka semua. Dan juga begitu video. Untuk target 2, penghasilan terbesar di startup ini tuh pada target 2, yaitu 60,2% hasil kolaborasi dengan 3 tim. Maksudnya adalah seperti ini. Jadi tim 1 ini itu berupa film pendek dan para kreator YouTube yang ingin mengembangkan atau membuat baru bagi pemula dan juga mempertahankan privilege di YouTube-nya itu. Kemudian tetap target kedua di tim 2 akan membuat kasus-kasus tentang isu yang berkembang, bisa berupa tugas ataupun perusahaan berita, menulis berita dengan bentuk video. Juga bisa berupa pembuatan logo atau kemasan sebuah produk. Yang ini bisa membuat poster produk atau poster-poster lainnya. Dan juga bisa membuat produk foto, jadi bisa memfoto produk dan juga mengedit produk-produknya. Jadi di tim 3 ini adalah berupa fotografer dan juga editing untuk foto-foto diri sendiri, prewedding sederhana, postingan Instagram atau media sosial, jasa pembuatan background atau edit foto. Seperti ini contohnya untuk foto diri sendiri, jadi kita buat jasa foto dan juga jasa editing juga. Ada juga jasa foto prewedding yang sederhana dan juga buat Instagram, postingan Instagram juga ada, dan juga pembuatan background atau edit foto. Itu ada di tim 3. Baik, di target terakhir itu ada kolaborasi desain, yang dimana penghasilannya adalah 35,4% dari target yang 3 ini, yaitu kolaborasi desain produk, kaos, bangunan rumah, dan desain skala besar. Seperti ini contohnya. Kami juga bisa membuat desain kaos, bahkan iklan-iklan juga bisa. Jadi pada target 3 ini. Struktur organisasi, yang dimana struktur organisasinya adalah pertama ada CEO-nya, yaitu saya sendiri yang akan menjadi CEO-nya. Terus kemudian kepala 1, kepala 2, dan juga kepala 3. Di CEO sendiri nanti isinya adalah bendahara, ada 1 orang, sekretaris 1 orang, terus di CEO-nya sendiri nanti membawai kepala pemasaran dan juga pengacara. Di kepala pemasaran itu membawahi tim web dan juga tim pemasaran, kemudian dari pengacara itu memiliki asisten sendiri. Kemudian CEO juga membawahi kepala 1, yang dimana kepala 1 itu untuk menghandle target pertama, yaitu tentang preset foto dan juga preset video. PJ-nya ada PJ dan juga ada bagian tim konsep dan juga editor.
CEO sendiri juga mengkepalai kepala dua, yang dimana ada 3 tim, yaitu tim pertama yang tadi saya sebutkan di konsep pertama itu, tim pertama, tim kedua, tim ketiga, dengan masing-masing memiliki tim lagi di dalamnya, itu sebagai PJ, penanggung jawab, dan juga konsepnya, yaitu pola pikirnya, dan tim editornya. Untuk kepala tiga juga dibawahi oleh CEO-nya, yaitu kolaborasi, ada PJ-nya, dan penanggung jawab dan juga konsepnya, pola pikirnya itu, kemudian editornya. Kelola keuangan. Pengeluaran. Jadi di sini saya langsung masuk ke Excel. Baik. Di sini dapat dilihat bahwa di sini bisa dilihat bahwa jadi di sini ada gaji untuk para karyawan, dan juga gaji CEO dan kepala-kepala, dan juga bendara sama sekretarisnya. Kemudian di sini ada kebutuhan kesejahteraan seperti kebutuhan manusia dan juga fasilitas yang ini dikeluarkan per bulannya. Kemudian di sini juga ada 1 tahun sekali, yaitu ini 1 tahun sekali, hanya diperlukan saat kita membuat startupnya. Kemudian uang ini nanti yang 1 tahun ini, bukan 1 bulan, itu akan saat kita punya penghasilan, maksudnya di tahun kedua, jadi kita perhitungannya adalah per tahun, dan di perhitungan tahun kedua nanti startup ini dialokasikan ke fasilitas untuk menunjang ke fasilitas. Kemudian yang kami minta dari investor Bapak sekalian adalah 272.610 juta, dan juga 272 miliar, dan juga 3 miliar per tahun. Jadi per 1 tahun yang kami minta itu untuk awal adalah 3.646.200.000. Kemudian di sini ada pendapatan. Jadi dari semuanya, yaitu sebentar, saya itu akan mendapatkan keuntungan sebesar ini 4 miliar, sekitar 4 miliar. Dan dari presentase tersebut bisa dilihat seperti tadi berapa persennya. Kemudian dari pendapatan dan juga pengeluaran, kami hitung bahwa investor akan mendapatkan per bulannya itu 35 juta per bulan, atau per tahunnya akan mendapatkan 424. Dan untuk balik modal yaitu sekitar 9 tahun kurang. Jadi sekitar 8 tahunan investor akan mendapatkan balik modal dan juga keuntungan per tahunnya 424 juta, dan per bulannya adalah 35 juta. Baik, ini yang saya jelaskan tadi.
pendapatan dari investor, ini pendapatan tadi yang saya jelaskan, yaitu 4,5%-nya dari pendapatan target pertama, terus 60,2%-nya dari pendapatan target kedua, terus 35,4 pendapatan dari target ketiga. Jadi uang investor yang akan didapatkan adalah 424 juta per tahunnya. Dan BEP-nya adalah setelah 9 tahun. 9 tahun kurang itu sudah mendapatkan per bulannya BEP-nya, keuntungannya. Dan untuk iklan sendiri, jadi untuk pengiklanan, kami akan menggunakan sosial media seperti Instagram, YouTube, film pendek, jadi berupa film pendek juga di sosial media, di YouTube juga, membuktikan kreativitas sendiri. Jadi yang membedakan kita sama yang lainnya adalah kami itu membuktikan kreativitas sendiri dengan iklannya di sosial media, di YouTube, dan juga berupa film pendek. Ini yang juga membedakan kita dari yang lainnya, yaitu jaminan dan juga terbukti. Kita akan memiliki jaminan tersendiri di kontrak tersendiri oleh kolaborator dan juga akan terbukti sesuai dengan target yang diinginkan. Baik, jangan cemas dengan kafi, Anda singa. Itu adalah jargon kami, yaitu jangan cemas dengan kafi karena Anda akan menjadi singa. Baik, baik, sekian presentasi saya. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.